Siti Rijal Official. Apa kabar semuanya? Aku harap yang lagi berjuang melawan asam lambung cepat sembuhnya ya. Dan yang lagi kesusahan dipermudah. Apabila sudah dipermudah, semoga kita semua sehat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, aku mohon bantuan subscribe-nya ya, dengan cara nih klik di sini tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu bertemu di channel aku, tentunya di Siti Rijal Official. Kali ini teman-teman, aku masih membahas seputar asam lambung. Nah, teman-teman semua, aku berharap video aku semuanya bermanfaat buat saudara-saudaraku dimanapun berada ya. Nah, kali ini topiknya aku bahas tentang sensasi yang aku alami saat asam lambung naik. Ya, ada beberapa sensasi yang aku alami pada saat asam lambung aku naik. Dahulunya pada saat aku menderita asam lambung. Yang pertama teman, aku mengalami kepala yang pusing, keliengan. Ya, kenapa seperti itu? Karena cara kerja lambung kita dengan kepala kita itu sangat sinkron ya. Kenapa? Karena kalau lambung kita kosong, otomatis cara kerja pikiran kita, otak kita tidak berjalan dengan baik. Itulah yang menyebabkan kepala keliengan. Nah, yang kedua itu teman-teman, sensasi aku rasakan yaitu heartburn. Dada itu seperti terbakar, nyeri-nyeri tertusuk. Itu kenapa seperti itu? Karena asam lambung itu menyebabkan kecemasan, anxiety, ya kan? Yang semakin apabila kita terlalu pikiran negatif terhadap suatu hal yang menyebabkan heartburn itu terjadi. Nah, cara mengatasinya ya pikir positif aja, anggap aja itu hal yang normal terjadi pada penderita asam lambung. Yang ketiga itu teman-teman, aku ada perut terasa perih, macam diiris-iris. Apalagi dia itu saat kita mau ya kan, wanita itu kan ada menstruasinya. Bingung kita membedakan ini sakit senggugutan atau sakit asam lambung, bingung. Nah, itulah yang aku rasakan teman-teman. Aku cara mengatasinya dengan berdamai dengan diri aku sendiri. Berdamai, nggak apa-apa, ini mungkin ya normalnya aja, mungkin mau menstruasi. Jadi aku rasakan perut yang perih di bagian sebelah kiri. Kemudian teman, yang keempat, dia ada kesemutan tuh, kesemutan tangan, kaki. Dia macam kesemutan lah, macam nggak enak. Darah kita nggak lancar berjalan. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita tidak normal. Sebagiannya lagi darah kita tidak berjalan dengan lancar. Akibatnya mengakibatkan asam lambung kita naik ke kerongkongan. Yang kelima teman-temanku, ada di kerongkongan kita ini terasa panas, seperti ada yang mengganjal, sehingga setiap mau masuk makanan dia nolak kembali, dia nggak nerima. Sehingga ada sebagian orang yang mengatasinya apabila dia makan, bantu dengan air. Itu saudara tidak boleh ya kawan-kawanku. Kenapa tidak boleh makan dibantu air? Karena saat air masuk ke mulut, maka memang dia lulus di kerongkongan, masuk dia ke pencernaan kita, tapi tidak bagus. Kenapa? Karena kembang kempis itu lambung kita. Setiap kita masukkan minum, maka dia akan cepat terasa kenyang. Padahal asupan makanan kita belum terpenuhi.
Sehingga datanglah dia yang keenam, yaitu lemes. Lemes, kurang daya tahan tubuh. Akibat apa? Akibat itu tadi, asupan makanan kita tidak terpenuhi karena kita banyak pantangannya. Nah, yang ketujuh teman-teman, dia ada kurang selera makan. Itulah tadi yang menyebabkan kita memakan pantangannya tadi. Karena kita kurang selera makan, asam lambung ini kan banyak pantangannya teman-teman aku. Salah satunya cabai, ya kan. Kalau kita makan tanpa cabai, dulunya aku sebelum asam lambung gak selera makan. Nah, tiba-tiba dilarang makan cabai. Waduh, bingung aku, apa selera aku makan. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita tidak selera makan. Yang kedelapan kawan-kawanku, dia ada insomnia. Sensasinya itu, waduh, saat malam hari, bayangkan kita harus istirahat, ternyata kita insomnia. Sedihnya lagi gini kawan-kawan, saat orang di rumah semua sudah tidur, kita nggak bisa tidur, gelisah melanda, kecemasan semakin tinggi, pikiran-pikiran aneh, dibuka juga lah HP ini, ya kan, di search juga lah, makin tinggi tingkat kecemasannya. Jadi apabila tingkat anxiety itu semakin tinggi, tolong jauhkan handphone untuk searching hal-hal yang membuat rasa kecemasan, rasa ketakutan kamu semakin tinggi. Jadi berdamailah dengan diri sendiri. Yang kesembilan, dia ada suka melambat-lambatkan jam makan, sehingga asam lambung itu kambuh. Ya, timbullah tadi 1000 sensasi, perut begah, mual melanda, sehingga dia timbul juga kecemasan. Jadi kawan-kawanku, untuk mengatasinya, aku harap jangan lupa terapkan terus pola 3P, yaitu hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola istirahat. Harus dia sinkron, konsisten agar kita sehat. Nah teman-teman, adakah teman-teman merasakan hal yang sama seperti aku, atau bahkan lebih dari aku? Nah, isi kolom komentarnya ya, agar kita bisa sharing dan tanya jawab, agar kita semua bebas dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatik. Aku harap video kali ini sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dadah dari si Yuyu. Dah, assalamualaikum.